Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara. Selain permainan ciamik dan pantang menyerang, Timnas Indonesia adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela Timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama Timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela Timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi Timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. 3. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamadan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamadan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamadan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans target naturalisasi Timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans.
yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reijnders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eredivisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan J. Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Miliano Jonathans mengaku telah Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia, saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi." Jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Melihat perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang menarik perhatian mata dunia. Di bawah federasi yang dipimpin Erick Thohir dan di bawah asuhan kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan taringnya dalam menghadapi rival-rival kuat yang bahkan klub-klub besar yang sudah terbiasa berkompetisi di level dunia. Melihat kondisi timnas Indonesia saat ini yang menjadi perbincangan karena hasil positif yang diberikan, kini banyak mereka para pemain keturunan yang menginginkan untuk dipanggil Indonesia. Namun hal itu tidak mudah. Sebelum bergabung timnas Indonesia mereka, para pemain keturunan harus melewati beberapa proses dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satunya menempuh proses naturalisasi. Sementara itu FIFA hanya memperbolehkan suatu federasi menaturalisasi pemain jika memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek, bukan buyut. Menariknya, hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Banyak pemain yang katanya punya darah keturunan, tapi tak mendapat restu dari FIFA untuk membela Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, timnas Indonesia selalu dikaitkan dengan pemain belakang Leeds United, Pascal Struijk. Dirinya memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun, sang pemain tak kunjung memutuskan nasibnya. Pascal justru lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia ketimbang Indonesia. Namun rekan setim Pascal Struijk yakni Joel Piroe juga pernah dirumorkan memiliki darah Indonesia. Media-media Indonesia menyebut Piroe memiliki garis keturunan Jawa dari leluhurnya yang berasal dari Suriname. Netizen sempat beranggapan kata Piroe berasal dari bahasa Jawa. Ternyata bukan. Adanya kata Piroe dalam nama Joel Piroe ternyata karena dirinya memiliki darah Suriname dan India. Sedangkan Piroe dalam namanya memiliki lafal Piru bukan Piro. Di FC Twente pun begitu. Timnas Indonesia tidak hanya bisa menggait Mads Hilgers, namun Indonesia juga dirumorkan bisa menggait 2 penyerang FC Twente sekaligus. Salah satunya adalah Daan Rots. Dirinya dikabarkan juga memiliki darah Indonesia, namun belum dikonfirmasi dari garis keturunan ayah atau ibunya.
Munculnya rumor itu disambut baik oleh para penikmat sepak bola lokal. Mereka paham bahwa Rodgers memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini dikenal sebagai pemain cepat, lincah, dan tajam. Sayangnya proses naturalisasi Dan Rodgers batal dilanjutkan karena FIFA meragukan garis keturunan sang pemain. Baik PSSI maupun sang pemain memang kesulitan untuk membuktikan garis keturunan Indonesianya. Lalu pada bulan Agustus 2024 Rodgers pun muncul di podcast Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancara itu, ia mengkonfirmasi hal tersebut. Rodgers cukup kecewa karena ternyata tidak bisa membela Indonesia. Selain Dan Rodgers, masih ada satu nama lagi dari lini depan FC Twente. Dia adalah Sam Stegen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu juga menarik perhatian fans tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak? Saat dirumorkan memiliki darah Indonesia, Stegen sedang dalam performa apik bersama Twente. Namun saat dikonfirmasi oleh tim ahli PSSI ke PSSI, Sam Stegen ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Itu karena pemain kelahiran Den Haag itu tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Kedua orang tuanya merupakan asli Belanda. Dan leluhur Sam Stegen pun murni orang Belanda, bukan Bleach First seperti Maarten Paes. Selanjutnya ada Rian Flamingo. Bek PSV Eindhoven itu pernah masuk radar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sudah naksir sama kualitas Rian sejak dirinya masih memperkuat FC Utrecht. PSSI pun sudah mengkonfirmasi bahwa Rian memiliki garis keturunan Jawa Suriname dari leluhurnya. Sayangnya, upaya itu terhalang restu FIFA. Otoritas sepak bola dunia itu menganggap Rian Flamingo tidak eligible membela timnas Indonesia karena darah keturunannya berasal dari buyutnya. Rian merupakan generasi keempat di keluarganya. Bila mengacu pada regulasi FIFA yang disebutkan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika darah keturunannya maksimal sampai kakek dan neneknya, atau maksimal 3 generasi. Karenanya proses naturalisasi Rian pun tak dilanjut oleh PSSI. Kabar tak memenuhi syaratnya Rian Flamingo membuat timnas Indonesia kehilangan salah satu pemain keturunan berbakatnya.